السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan yang saya muliakan, kajian atau pembahasan kita pada pagi hari ini yang dengan hidayah dan rahmatnya kita dapat menghadiri majelis ilmu akan berbicara mengenai bab muamalah, hubungan antar manusia. Yang menunjukkan kepada kita bahwa agama kita telah mengatur hidup dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Yang tidak akan ditemukan di agama yang selain dari Islam. Din Islam kamil, sempurna, yang mengatur seluruh permasalahan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan rohnya maupun yang berhubungan dengan manusia atau makhluk. Tidak ditinggalkan sedikit pun juga oleh Islam. Agama-agama yang lain tidak pernah dan tidak ada aturan di dalamnya mengenai perdagangan, mengenai sistem perekonomian,
dan seterusnya yang berkaitan dengan jual beli. Juga tidak ada aturan bagaimana hubungan antar manusia, baik yang sesama agama maupun yang di luar agama. Maka Islam telah mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Oleh karena itu Islam tidak pernah berhajat membutuhkan satupun peraturan yang dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan manusia. Kenapa? Karena Islam telah mengatur hidup dan kehidupan manusia untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, kesenangan manusia dunia dan akhirat. Yang selain Islam sangat membutuhkan aturan-aturan karena tidak ada di dalam agama mereka. Di antara mereka sangat membutuhkan aturan bagaimana sistem perekonomian. Islam tidak, karena Islam telah mengaturnya dan begitulah seterusnya. Membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya yang mulia, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Yang pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat yang sempurna kepada hamba dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, penutup bagi sekalian para Nabi dan Rasul, membawa mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah Al-Quran Al-Karim, membawa syariat yang lengkap semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Tidak ada ajaran Islam yang akan membahayakan dan memudaratkan manusia. Tidak. Seluruh ajaran Islam adalah kebaikan bagi manusia. Karena setiap yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya pasti kebaikan untuk manusia, kemaslahatan untuk mereka. Dan setiap larangan Allah dan Rasulnya adalah bahaya dan kemudaratan dan kesengsaraan bagi manusia. Karena itu Islam mengkikis habis segala bentuk kerusakan yang akan merusak tatanan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan rohnya. Maka dikikis habislah segala bentuk kesyirikan, karena ini merusak fitrah yang Allah fitrahkan manusia berdasarkan dinul Islam, berdasarkan agama tauhid. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Hadapkan dirimu kepada agama yang hanif, agama tauhid, ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan agama itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa dinul Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Setiap anak manusia yang lahir membawa fitrahnya, dinul Islam. Para ulama salaf tidak pernah berselisih bahwa fitrah di dalam ayat dan fitrah di dalam hadis yang tadi, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain adalah al-Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dan Imam Ibnu Al-Qayyim dan lain-lain para ulama. Tidak pernah ada perubahan pada ciptaan Allah. Setiap manusia lahir membawa din tauhid, dinul Islam. Kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudiyah atau Nasraniyah atau Majusiyah. Karena itu dalam salah satu riwayat bagi al-Imam Muslim dikatakan fa-in kana muslimaini fa muslimun, jika kedua orang tuanya muslim maka jadilah dia muslim. Kemudian terjadi perubahan manusia merubah ketentuan ciptaan Allah, maka terjadi kerusakan yang besar pada manusia. Mereka melakukan kesyirikan yang merendahkan manusia, penghambaan diri pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya. Sehingga seluruh ajaran Islam kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Yang berkaitan dengan akidah al-iman telah diatur demikian lengkap. Peribadatan, ahkam, hukum-hukum, sampai ke bab muamalah, adab dan akhlak. Karena itu kaum muslimin yang dahulu di antara yang sangat-sangat menonjol adalah adabnya dan akhlaknya. Sebagaimana Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada mereka dan telah menegaskan innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya saya ini diutus tidak lain melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah berada di atas perangai yang sangat besar. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tidak ada yang memuji beliau lebih tinggi dari pujian Allah kepada beliau. Dan sesungguhnya beliau berada di atas perangai yang sangat besar, yang sangat agung. Dan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyakan apa akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Karena Al-Quran telah mengajarkan akhlak sedikit besarnya yang membuat tertarik manusia dan berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Orang-orang musyrikin sangat mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatunya kepada para sahabat. Sehingga mereka berkata kepada para sahabat, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ati." Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya kepada kami, sampai buang hajat pun diajarkan. Para sahabat menjawab sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu
yang dicatat hadis ini ada Imam Muslim dan lain-lain. Qulna ajal, kami menjawab benar. Lihat susunan hadis yang mulia. Berkata orang-orang musyrikin, kata Salman, qala lana al-musyrikun. Berkata orang-orang musyrikin kepada kami, yakni para sahabat yang dibimbing, dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya. Kulla syai' hatta al-qira'ati, sampai buang air besar pun diajarkan. Sampai buang hajat pun diajarkan. Iya. Yang menunjukkan kaum musyrikin mengetahui pengajaran Nabi, mengetahui tarbiyah Nabi, mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya segala sesuatunya, bukan hanya al-iman billahi wa rasulihi saja, bukan hanya aqidah, tapi segala sesuatunya, hatta al-qira'ah. Dan mereka bertanya kepada para sahabat, yang juga menunjukkan bahwa para sahabat mengetahui seluruh permasalahan yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Qulna, kami menjawab ajal, betul. Yang menunjukkan bahwa para sahabat memiliki pemahaman, memiliki ilmu Islam, mengetahui seluruh permasalahan al-Islam. Kalau buang hajat telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang selain itu? Bagaimana dengan perdagangan? Bagaimana dengan jual beli? Bagaimana dengan sistem perekonomian yang merupakan salah satu kekuatan besar Islam, yang berbeda dengan orang luar Islam, yang hari ini kaum muslimin banyak tidak mengetahui dan mengambil, mempelajari, menerapkan sistem perekonomian yang bukan Islam, maka terjadilah kebangkrutan pada mereka. Mari sejenak kita melihat apa yang telah diajarkan oleh Islam dan bagaimana Islam membangun sistem perekonomian dan adab-adabnya. Sangat luas sekali. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran berbicara tentang jual beli. Dan juga ayat-ayat yang lain. Kalau saudara membuka kutubul hadis, kitab-kitab hadis, maka saudara akan mendapati bab atau bagian kitabul buyu, kitab jual beli, lengkap dengan adab-adab. Bahkan dari Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya telah mengeluarkan hadis yang begitu banyak. Salah satu kitab terpanjang di Sahih Bukhari itu kitabul buyu, selain kitabul jihad. Demikian juga di kitab-kitab hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan tentang permasalahan ini dengan sangat lengkap sekali. Maka pada muhadarah ini sekelumit di antaranya
yang perlu kita ketahui. Ketika perdagangan dan jual beli masuk ke dalam bab muamalat, maka dia tidak menunggu perintah tetapi menunggu larangan. Apa yang dilarang? Jual beli dan sistem perdagangan apa yang dilarang? Maka Islam telah menjelaskan dengan lengkap. Ada beberapa poin yang menjadi asas di dalam Islam terlarangnya perdagangan dan jual beli dengan sistem tersebut. Yang pertama, riba dengan segala cabangnya. Kalau riba akan membuat kerusakan yang besar. Baik orang keluarga dan masyarakat. Riba dengan segala cabangnya terlarang di dalam Islam. Islam mengikis habis permasalahan riba. Yang kedua, maisir, perjudian dengan segala ragam cara, berbagai macam cara, cabang-cabangnya yang sekarang sedang pesat berkembang. Perjudian. Yang ketiga, gharar, ketidakjelasan, ketidakpastian, atau dalam bahasa keseharian kita membeli kucing di dalam karung atau membeli burung yang sedang terbang atau membeli ikan di dalam air. Ketidakjelasan, ketidakpastian, gharar dalam zat barang yang diperjualbelikan itu. Ini terlarang. Yang keempat, al-khidah, penipuan, taktik di dalam jual beli, tipu muslihat. Contoh yang termudah, penjual buah-buahan menjual buah-buahannya, yang baik ditaruh di atas, yang buruk ditaruh di bawahnya. Nampak bagi orang, bagi pembeli, buah itu baik semua, diambillah. Ternyata di bawahnya adalah buah-buahan yang busuk, tidak baik. Ini khidah, penipuan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang penjual, lalu Nabi memasukkan tangannya dan beliau bertanya, apa ini? Ternyata barang itu tidak baik. Jadi kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak tahu letakkan di atas, yang tinggal dilihat oleh orang? Man qasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipukan, bukan dari golongan kami. Jadi bukan dari orang-orang yang mengikuti sunnah kami dalam bab perdagangan, bab jual beli. Kalau sunnah beliau banyak sekali, sunnah beliau dalam pernikahan, sunnah beliau dalam perdagangan dan seterusnya. Man qasyana falaysa minna. Maka segala jual beli dengan sistem khidah, penipuan, tipu muslihat telah. Yang kelima,
tidak ada unsur pemaksaan. Sengaja sengaja atau dipaksa orang sehingga tidak ada hak pilih bagi dia. Sedangkan di dalam sistem jual beli Islam ada majelis khiyar majelis yang nanti akan saya jelaskan sekilas. Inilah 5 macam asas terlarang jual beli di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan yang lebih baik semua itu dengan jual beli yang halal. Karena kelima macam ini adalah sangat memudaratkan manusia walaupun menguntungkan sebagian pihak. Tetapi kemudaratannya, bahayanya jauh lebih besar. Riba meskipun nampak banyak, tetapi akan kembali menjadi sedikit. Hilang barokahnya dan zat dari uang itu akan hilang. Dan kemukjizatan Al-Quran nampak pada hari ini. Tidak satu negara pun masyarakat yang mengamalkan riba, maka di kemudian hari dia akan mengalami kebangkrutan. Setelah kita mengetahui, saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu, tidak. Karena yang saya maksudkan adalah sekilas menjelaskan tentang adab-adab di dalam Islam. 5 asas terlarang jual beli dalam Islam. Riba dalam segala cabangnya, demikian juga maisir, perjudian, qarar dan khidah dan pemaksaan di dalam jual beli. Yakni tidak ada kelapangan, tidak ada kemudahan. Kalau sistem jual beli dalam Islam ditegakkan atas dasar yang halal, bukan riba, al-bay' jual beli. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Memberikan kelapangan dan kemudahan, memberikan hak kebebasan dan seterusnya. Nanti akan kita lihat sebagiannya. Maka bagi para pedagang, pertama kali yang harus dia mengetahui tentang adab-adab berdagang, khusus untuk dirinya. Nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para pedagang. Berkata Qais bin Abi Ghalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami para pedagang, dan kami dinamakan dengan nama Samasirah. Maka beliau bersabda kepada kami, yakni memberikan nama kepada kami bi ismin huwa ahsanu minhu, dengan nama yang lebih baik. Karena kebiasaan Rasulullah SAW selalu mengganti nama yang tidak baik. Nama orang, nama tempat, nama hulu, nama jalan. Apabila tidak baik, maka langsung diganti oleh beliau. Dahulu para pedagang dinamakan dengan nama Samasirah, penghubung atau semacam terjemahannya dalam bahasa kita seperti maklar. Padahal mereka bukan penghubung, mereka adalah pedagang. Maka Nabi SAW memberikan nama kepada mereka dengan nama yang paling baik. Beliau bersabda kepada mereka, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna syaitana wal ism, sesungguhnya syaitan dan dosa yahduranil bay'a, hadir dalam perdagangan kamu, hadir dalam jual beli kamu. Wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa hadir di dalam perdagangan kamu.
Yani hati-hati kamu dalam berdagang, berjual beli, karena syaitan akan selalu mengiringi kamu. Fashubu bai'akum bis-sadaqah. Maka campurkanlah jual beli kamu dengan bersedekah. Para pedagang dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah. Ini menciptakan apa? Kemurahan hati, menghilangkan kebakilan, menghilangkan sifat menindas kepada yang lemah. Fashubu bis-sadaqah. Karena syaitan selalu hadir di dalam masalah jual beli. Diperintah untuk riba, diperintah untuk berjudi, dan seterusnya. Ya ma'syar tujjar, inna syaitana wal ithma yahduran al-bayt. Wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya ma'syar tujjar, innal bay'a yahduruhu al-labu, wa fi riwayat yahduruhu al-kadhib wal half, fashuduhu bis-sadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu akan dihadiri oleh dusta. Tidak sedikit para pembeli atau penjual melakukan kebohongan-kebohongan dan sumpah. Fashubu bis-sadaqah. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pedagang. Hati-hati. Syaitan selalu hadir. Karena itu wajib bagi para pedagang mempelajari hukum-hukum perdagangan agar dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah haramkan. Dan hendaklah dia waspada, dan hendaklah dia memiliki sifat dermawan. Fashubu bis-sadaqah, perbanyak bersedekah sebagai penutup dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat di dalam jual beli. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Nasai dan lain-lain, banyak sekali. Dalam hadis yang lain dari seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi' mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui manusia yatabaya'un, yang sedang berjual beli. Lalu beliau bersabda, ya ma'syar tujjar, wahai para pedagang. Fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum wa absarahum. Kemudian mereka menyauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat dengan pandangan mereka apa yang akan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ketaatan secara mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, inna tujjar, sesungguhnya para pedagang itu yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran,
Sesungguhnya para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai fujjar, orang-orang yang durhaka. Illa kecuali, tidak semua, kecuali man ittaqallaha wa dharra wa sadaqa, kecuali orang yang bertakwa, para pedagang yang takwa, yang berlaku baik dan benar di dalam perdagangan. Tiga. Wahai para pedagang, sesungguhnya para pedagang itu yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran, sebagai orang-orang yang durhaka, disebabkan tidak ada ketakwaannya, disebabkan tidak berlaku baik atau tidak benar, tidak jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, illa man ittaqallaha, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, wa dharra, dan berbuat kebaikan, wa sadaqa, dan berlaku benar, yang jujur di dalam perdagangannya, tidak menyembunyikan sesuatu yang harus dia terangkan, tidak menyembunyikan cacat dari barangnya itu. Takwa, berbuat kebaikan, dan jujur. As-sidq. Kalau tidak, maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai orang-orang fujjar. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ditarbiyah dan ditafsiyah, dididik, dibersihkan segala kekotoran yang ada pada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di kemudian hari mereka tampil sebagai orang-orang pembesar-pembesar, saudara-saudara yang menguasai perekonomian dunia dan memiliki adab dan akhlak yang sangat tinggi sekali, dan sebagai orang-orang dermawan, dan sebagai orang-orang yang mempunyai kelapangan hati. Hadis sahih di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah Ad-Darimi dan lain-lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, "Inna at-tujjara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu adalah fujjar, orang-orang yang durhaka. Maka beliau ditanya, "Awalaysa qad ahallallahu al-bay'?" Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Qala, beliau menjawab, "Bala, benar. Walakinnahum yuhaddithuna fayakdzibun." Akan tetapi mereka mau berbicara lalu berbohong. Wa yahlifuna wa yahsamun. Mereka bersumpah dan mereka berdosa. Jadi kadang-kadang sumpah palsu, dan mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Dengan sebab itulah maka mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang durhaka. Mereka berbohong, mereka tidak jujur, mereka mengerjakan dosa, mereka banyak sumpah. Nasihat dan pengajaran yang sangat-sangat besar sekali. Dan hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah ekonomi. Bahkan yang diajarkan adalah ketabahan, perakusan, kebuatan, penindasan, dan menghalalkan segala cara. Tidak pernah didengar oleh para pedagang tentang nasihat yang sangat agung dan sangat besar ini, yang merupakan pendidikan yang sangat besar, yang akan menciptakan para pedagang yang takwa, para pedagang yang berbuat kebaikan, para pedagang yang dermawan, para pedagang yang jujur, para pedagang yang berjalan di atas syariat Rabbul Alamin.
pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati lagi para sahabat. Sesuatu yang dapat menghapuskan atau menghilangkan keberkahan di dalam perdagangan itu. Hilang keberkahan. Apa yang menyebabkan hilangnya keberkahan di dalam perdagangan itu? Selain tadi yang tersebut, ketidaktakwaan, ketidakjujuran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat, "Al-hadifu munafsiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-barakah." Sumpah bohong, sumpah palsu akan melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan barakah. Banyak sumpah yang bohong akan mendatangkan uang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangnya mungkin akan laku, laris, tetapi barakahnya tidak ada. Sehingga tidak ada keberkahan di dalam perdagangan itu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa kathratal halif fil bay'i fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu." Iyyakum wa kathratal halif. Awaslah kamu dari banyak sumpah di dalam fil bay', di dalam perdagangan kamu, karena sesungguhnya hal itu akan melariskan dagangan kemudian menghapuskan barakah. Yang diajarkan dalam Islam perdagangan yang penuh dengan keberkahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan, mendidik para sahabat agar tidak berbohong, agar tidak sumpah palsu, agar berlaku jujur di dalam perdagangan. Sebab kalau tidak, mungkin dagangannya akan laris, tetapi barakahnya hilang. Karena barakah adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus. Al-barakah kathratul khair wa thubutuhu. Barakah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng terus-menerus. Seperti dikatakan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, yang selama 1 bulan penuh dengan kebaikan-kebaikan dan berlangsung terus dari hari pertama sampai terakhir. Al-Quran barakah, penuh dengan kebaikan dan berlangsung terus. Perdagangan dari orang yang bertakwa, dia jujur, maka akan membawa kebaikan. Bahkan kebaikan bukan hanya pada dirinya, pada orang lain, dan akan barokah perdagangannya. Alangkah besarnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk berlaku benar, tidak bohong, dan menjelaskan, yakni tidak menyembunyikan sesuatu cacat. Dan hal ini merupakan salah satu asas dasar jual beli di dalam Islam. Jujur dan memberikan penjelasan apa yang ia harus jelaskan, tidak menyembunyikan cacat,
Seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang berjual beli ada hak khiyar, memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesudah berlangsungnya akad jual beli. Nanti akan saya jelaskan. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, badannya belum berpisah orangnya. Fa in sadaqa, maka jika keduanya sadaqah, benar, wa bayyana, dan dia menjelaskan, burika lahuma fi bay'ihima, diberkati jual beli keduanya. Wa in kadaba wa kataba muhita barakatu bay'ihima. Jika dia bohong, jika keduanya bohong dan menyembunyikan, maka dihapuslah barakah jual beli keduanya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Rasulullah SAW, al-Muslim akhul Muslim, la yahillu li Muslim ba'a min akhihi bay'an fihi 'aibun illa bayyanahu lahu. Orang Muslim adalah saudara bagi orang Muslim yang lainnya. Maka tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu penjualan yang di dalamnya terdapat cacat, melainkan dia wajib menjelaskan kepada saudaranya bahwa barang yang dia jual itu ada cacatnya. Hadis sahih telah dikeluarkan di antaranya dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Perintah untuk jujur, perintah untuk jujur dan larangan berdusta, perintah untuk menjelaskan dan larangan menyembunyikan. Lihat terus menerus Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang adab jual beli dan sikap dan sifat para pedagang. Kemudian salah satu asas dibinanya perekonomian Islam adalah dengan memberikan kemudahan dan kemurahan hati di dalam berjual beli, menagih dan membayar hutang. Hal ini merupakan salah satu asas perekonomian dalam Islam. Yang dibangunnya sistem perekonomian dalam Islam itu atas dasar kemudahan, atas dasar kemurahan. Menyalahi sistem ekonomi orang di luar Islam sangat menyulitkan dan menindas dan memaksa atau ada unsur pemaksaan, menyempitkan dan tidak melapangkan. Kita lihat lagi sebagian hadis yang sangat menarik sekali, yang jarang didengar oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallah rajulan samhan idza da'a wa idza ishtara wa idza iktada. Allah merahmati orang yang pemurah ketika menjual dan ketika membeli dan ketika menagih atau menuntut haknya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain, yakni dalam salah satu lafaz dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafara Allahu li rajulin kana qablakum
kana sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza iqtada. Allah telah mengampuni seorang laki-laki yang sebelum kamu. Dia adalah seorang yang pemurah ketika menjual, pemurah ketika membeli, dan pemurah ketika menagih hutang. Dari hadis-hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwa salah satu asas dasar perekonomian Islam dan salah satu adab dari para pedagang adalah pemurah dan memberikan kemudahan. Ini sangat berbeda jauh dengan sistem yang dibina oleh orang-orang kufar dan musyrikin. Kemudian salah satu asas lagi adanya khiyar majlis. Khiyar artinya memilih. Yang dimaksud adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Melanjutkan jual beli atau membatalkannya sesudah terjadinya akad jual beli. Dalam Islam ada khiyar majlis dan khiyar syarat yang merupakan sebagian dari kemurahan dan kelapangan jual beli dalam Islam. Dibinalah akhlak dan adab jual beli seperti ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Khiyar artinya memilih. Yang dimaksud adalah menurut istilah menentukan salah satu dari dua pilihan, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya sesudah terjadinya akad jual beli. Ada dua khiyar. Khiyar majlis. Misal saya membeli barang pada antum. Apabila kita tidak mengadakan khiyar syarat, hanya khiyar majlis, maka selama saya dan antum belum berpisah, antum belum jalan keluar, saya belum keluar, masih dalam satu majlis, saya mempunyai hak untuk membatalkan pembelian saya, antum mengembalikan uang saya, dan antum mempunyai hak untuk membatalkan penjualan antum, dan saya mengembalikan barang antum. Ini khiyar majlis yang ada di dalam Islam selama belum berpisah. Adapun khiyar syarat disyaratkan sampai beberapa hari, 1 hari, 2 hari untuk saling mikir apakah kita lanjutkan atau tidak. Ini setelah terjadinya akad jual beli, dan ini keputusan syar'i membuat syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين في الخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. Sesungguhnya dua orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar majlis, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesudah berlangsungnya atau terjadinya akad jual beli. Di dalam jual beli keduanya, selama keduanya belum berpisah badan, kecuali jual beli tersebut ditentukan dengan adanya khiyar syarat. Kita mengadakan khiyar syarat sampai 1 atau 3 hari, atau sesuai dengan kesepakatan.
mau melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Maka khiyar majlis, khiyar syarat merupakan keistimewaan, kemurahan jual beli dalam Islam yang hampir-hampir tidak ada, tidak kita dapati dan kita tidak temukan di sistem yang lain. Bahkan sering kita dapati tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Dalam Islam, selama kita berada di toko ini, boleh kita membatalkan pembelian dan penjual boleh membatalkan penjualan, atau kita ikat dengan khiyar syarat, tapi itu tidak atau kurang berlaku. Maka khiyar majlis, khiyar syarat merupakan salah satu asas jual beli dalam Islam. Saya kira hal ini tidak tersembunyi tentunya bagi para pelajar, para santri yang belajar. Tentu ada pembahasan tentang ini dalam kitab bunyi. Hal ini kan menunjukkan kemurahan, kelapangan dan memberikan kebebasan di dalam berjual beli. Tidak ada paksaan. Dia berhak untuk membatalkannya. Ada kejadian yang menarik dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Imam Tirmidzi, Imam Majah dan lain-lain dari jalan Jabir bin Abdullah. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulin min al-a'rab himla khabar. فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر. فقال الأعرابي أمرك الله بيعا. Rasulullah SAW pernah membeli himla khabar dari seorang Arab gunung. Maka tatkala telah terjadi akad jual beli, Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, ikhtar, pilih, mau melanjutkan jual beli atau membatalkan. Ini kemurahan beliau. Apakah engkau menyesal menjual ini kepada aku? Ikhtar, pilihlah. Maka orang Arab desa itu berkata, semoga Allah memanjangkan umurmu dari jual beli dengan sebab jual beli. Yakni kemurahan beliau. Mengatakan kepada Arabiyun itu, pilih ini, saya membeli. Ikhtar, lanjutkan atau batalkan? Lanjutkan atau batalkan? Ada khiyar majlis dan khiyar syarat. Nah, permasalahan hutang piutang dalam Islam, permasalahan hutang piutang adalah permasalahan yang besar. Permasalahan yang berlangsung terus pada kehidupan manusia.